Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, dan tokoh masyarakat Geraha Indira, serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah jamaah sholat Idul Adha yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir di tempat ini. Semoga setiap gerak dan setiap langkah kita menuju tempat ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahikumullah, jamaah Masjid Al-Muhajirin, warga Geraha Indira yang saya cintai dan saya banggakan, hari raya tahun ini ya sungguh berbeda dengan hari raya tahun-tahun sebelumnya. Karena di seluruh dunia termasuk Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang, ditempa mewabahnya virus COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda membaik. Semoga Allah Ar-Rahman senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, perlindungan, serta umur panjang yang barokah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahullah, yang pertama terkait petugas sholat Idul Adha pada pagi hari ini, yang bertugas sebagai Bilal, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhaimin. Kemudian bertugas sebagai imam sholat Idul Adha, insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Samsuri. Dan yang bertugas sebagai khatib, insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Andes Irfan Salmi. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, perihal hewan kurban Masjid Al-Muhajirin. Sampai dengan saat ini kami telah menerima hewan kurban berupa 12 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Semoga mulai dari proses pemotongan sampai dengan pendistribusian semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ketiga, kami mohon partisipasi Bapak-Bapak sekalian kaum muslimin yang sudah didata sebagai panitia kurban dalam pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan dilaksanakan pagi ini pukul 8 di halaman Masjid Al-Muhajirin dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan selain panitia, tidak diperkenankan memasuki
area pemotongan hewan kurban. Kami mohon maaf, tahun ini kami melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat karena pandemi ini masih belum tahu kita sampai kapan berakhir ya. Kemudian yang keempat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu mensukseskan perayaan Hari Raya Idul Adha di Masjid Al-Muhajirin. Semoga keikhlasan semua pihak yang terlibat dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Dan kami tentunya atas nama pengurus masjid mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga serangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk kotak infak ya, kami sengaja tidak mengedarkan di tengah-tengah jemaah, namun kami siapkan di titik masuk ya ke area ini. Jadi mungkin nanti setelah sholat Idul Adha ini bisa mengisi kotak infak yang telah kami sediakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. صلوا صلاة سنة عيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا صلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا صلاة سنة لا إله إلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat iman dan kita dapat berkumpul mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid serta mendirikan salat Idul Adha di hari mulia ini. Selawat dan salam kita doakan buat sang teladan Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana selawat dan salam buat Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari Raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi ini, kita masih berada di tengah ujian pandemi COVID-19. Untuk kedua kalinya umat Islam tanah air belum bisa menunaikan ibadah haji. Tentunya hal ini memupuk kesabaran kita dan tetap bersyukur atas segala nikmat yang masih dilimpahkan Allah kepada kita. Jamaah rahimakumullah, di tengah situasi pandemi saat ini, mari kita bangun hubungan sosial yang baik dengan keluarga, saudara, tetangga, maupun kerabat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat dengan saling memberi manfaat antara satu dengan lainnya. Jika tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan dan keresahan dimanapun kita berada. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka ditimpakan kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik sesama manusia. Surat Al-Imran ayat 112. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dan bermasyarakat, hidup berdampingan dengan sesama, bahu membahu, tolong menolong, dan bahkan saling mensejahterakan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat merasakan dampak sosial dan dampak ekonomi yang dahsyat. Banyak anggota keluarga, karib kerabat, dan tetangga kita dirundung kesusahan dan serba sendiri menghadapi cobaan. Alhasil kita pun merasa hidup terasing di tengah kerumunan banyak orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah kehidupan bermasyarakat dibutuhkan kelekatan sosial yang bisa saling mengisi, berbagi, dan melengkapi satu sama lain. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, cepat kaki ringan tangan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, adalah peribahasa yang menggambarkan pentingnya kelekatan sosial. Dalam Islam, kelekatan sosial ini dikenal dengan kata qoroba atau dekat, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akrab, karib, dan kerabat yang menunjukkan kedekatan yang istimewa, seperti termaktub dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Fath Al-Qadir halaman 798, ayat ini mengandung petunjuk tentang wajibnya seseorang untuk memberi bantuan kepada kerabatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Untuk menciptakan kelekatan sosial ini, ibadah kurban menjadi sarana ampuh untuk mewujudkannya, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, maupun kedekatan kepada manusia,
takarrub ilan nas, sehingga ibadah kurban mengandung dua dimensi, yakni dimensi spiritual sebagai konsekuensi dari kepatuhan kita kepada Allah, dan dimensi sosial humanis dalam hubungan kita dalam bermasyarakat. Untuk mewujudkan kelekatan sosial melalui ibadah kurban ini, ada 3 hal yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, peduli sesama dalam bentuk berbagi daging kurban. Kedua, memberikan pesan dan harapan yang tinggi dengan menyebarkan syiar Islam dan ajakan untuk berkurban. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi melalui sinergi aktif dalam meraih pahala dan fadilah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyembelihan hewan kurban merupakan simbol pendekatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya, dan sekaligus pendekatan sosial kemanusiaan dengan sesamanya. Pemaknaan seperti inilah yang memberikan spirit dari esensi yang akan menemukan relevansi dengan kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Secara sosiologi antropologis, ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya merupakan simbol keteladanan sosial paling tinggi, walaupun akhirnya Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan hewan sembelihan. Pengganti kurban manusia dengan hewan ini sendiri merupakan apresiasi dan aktualisasi janji Allah untuk memberi balasan yang terbaik pada orang yang bertakwa dan berbuat baik. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 107 sampai dengan 111 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam perspektif lain, ibadah kurban juga menegaskan bahwa ajaran Islam ingin menyelamatkan manusia dari tradisi yang tidak menghargai manusia dan kemanusiaan. Ibadah kurban juga bertujuan menghilangkan sifat buruk binatang yang terkadang muncul pada diri manusia, diganti dengan sifat saling menyayangi dengan wujud saling berbagi. Dalam konteks ini, ibadah kurban menjadi simbol perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu. Ulama besar Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban menyimbolkan penyembelihan sifat kehewanan manusia. Oleh karena itu, kurban semestinya bisa pula mempertajam kepekaan dan tanggung jawab social responsibility. Dengan menyisihkan sebahagian pendapatan untuk berkurban, diharapkan timbul rasa kebersamaan di masyarakat. Sebagai sebuah simbol, perintah kurban haruslah bertransformasi ke ranah kehidupan yang lebih luas. Ibadah kurban tidak akan memenuhi esensinya jika hanya dipahami sebagai ibadah ritual tahunan saja, tanpa menumbuhkan semangat rela berkorban dan untuk mensiarkan agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga apapun bentuknya, sebuah pengorbanan, baik berupa harta, ilmu, pikiran, dan tenaga yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain, jika dilakukan dengan sesungguh hati dan keikhlasan semata karena Allah, dapat mengantarkan seseorang